Hai semuanya, saya Rifa Inggarwati. Dalam video ini, saya akan menjelaskan hubungan COVID-19 dengan kalkulus. Sebelumnya, video ini dibuat untuk penilaian mata kuliah kalkulus di Universitas Syahid, Jakarta. Sebelumnya, apa sih COVID-19 itu? Menurut Kemenkes, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Banyak orang yang masih belum paham dengan bahaya virus corona. Kenapa sih kita harus social distancing? Kenapa kita harus rajin mencuci tangan? Kenapa kita harus jaga kesehatan? Semua itu masih jadi pertanyaan sebagian orang. Dan semua itu ada hubungannya dengan tingkat penyebaran virus corona yang sangat cepat. Tingkat kematian atau case fatality rate COVID-19 memang rendah, namun penularan yang sangat cepat harus kita waspadai. Jawaban dari pertanyaan tadi dapat dilihat pada grafik berikut. Kurva tersebut menunjukkan terjadinya suatu wabah penyakit. Sumbu X menunjukkan waktu atau durasi terjadinya suatu wabah. Sumbu Y menunjukkan jumlah kasus. Pada kurva pertama menunjukkan penyebaran wabah yang rapid, penyebaran wabah yang sangat cepat sehingga banyak orang yang sakit dalam waktu yang singkat. Pada kurva kedua menunjukkan penyebaran wabah yang lambat. Jumlah orang yang sakit lebih tersebar dalam periode waktu yang lebih lama. Sebenarnya, jumlah orang yang sakit di kurva pertama dan kedua itu sama. Jika kejadian pada kurva pertama, banyak orang sakit dalam waktu yang singkat. Bisa dilihat ada bagian kurva yang terletak di atas garis atau kapasitas fasilitas kesehatan. Artinya, ada banyak orang positif yang tidak bisa dirawat di rumah sakit karena terbatasnya fasilitas kesehatan. Akibatnya, tenaga kesehatan kewalahan dan ada banyak pasien yang tidak dapat penanganan sehingga bisa menyebabkan lebih banyak orang yang meninggal. Jika kejadian pada kurva kedua, meskipun penyebarannya lambat, tetapi pasien yang positif bisa dirawat dengan baik sehingga jumlah pasien yang meninggal lebih sedikit dibandingkan kurva pertama. Sebagai masyarakat, kita harus memperlambat penyebaran wabah agar kurva yang tinggi bisa menurun. Menurunkan atau memperlambat penyebaran wabah itu disebut flatten the curve. Cara menghitung pertumbuhan COVID-19 yaitu RT sama dengan RO. RT atau Effective Reproduction Number adalah jumlah rata-rata orang yang terinfeksi dari satu orang yang sakit, dan orang yang sakit karena satu orang tersebut disebut sebagai kasus infeksi sekunder. Pada dasarnya, keduanya memiliki definisi yang sama, namun untuk mencari nilai RT dan RO dilakukan dengan cara yang berbeda. Dalam mencari nilai RT, ilmuwan memperhitungkan populasi yang imun atau yang telah memiliki imunitas karena sembuh atau intervensi yang telah berlangsung seperti PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Secara sederhana, dalam perhitungan nilai RT diasumsikan bahwa kasus infeksi sekunder berasal dari populasi di mana terdapat orang yang imun dan rentan. Sedangkan dalam perhitungan RO, kasus infeksi sekunder berasal dari populasi yang semuanya rentan, sehingga nilai RT lebih kecil dari RO. Selanjutnya, apa itu RO? Dalam epidemiologi, Basic Reproduction Number atau RO dari infeksi dapat dianggap sebagai jumlah kasus yang dihasilkan oleh satu kasus secara rata-rata selama periode menularnya dalam populasi yang tidak terinfeksi. Dimisalkan dalam suatu kelompok, terdapat orang yang sakit atau X, orang yang sehat atau Y. Jumlah yang ditemui X dalam suatu waktu yang disebut contact rate atau K. Kemungkinan X menularkan ke Y yang disebut transmission probability atau P. Dan rata-rata periode infeksi X yang disebut infectious duration atau D. COVID-19 memiliki infectious duration selama 5-6 hari, sehingga dapat diperoleh rumus RO sama dengan K dikali P dikali D, di mana K dikali P sama dengan beta, laju penyebaran penyakit atau laju transmisi. Sehingga jika disederhanakan, rumusnya menjadi RO sama dengan beta dikali D. Sebagai masyarakat, kita harus menurunkan nilai beta, karena semakin kecil nilai beta, maka semakin kecil juga nilai RO.
Upaya yang dapat kita lakukan untuk menurunkan nilai beta yaitu tetap di rumah saja jika tidak ada keperluan yang mendesak, selalu rajin mencuci tangan, memakai masker jika keluar rumah, dan menjaga jarak. Contoh kasus, jika diketahui laju penyebaran penyakit atau laju transmisi atau beta sama dengan 0,5 dan rata-rata periode infeksi orang yang sakit sama dengan 5 hari, maka RO sama dengan beta dikali D sama dengan 0,5 dikali 5. Hasilnya 2,5. Artinya, satu orang yang terinfeksi menyebarkan ke 2,5 orang. Jika menurunkan nilai beta, maka diketahui nilai beta sama dengan 0,1 dan nilai D masih sama dengan 5 hari, maka RO sama dengan beta dikali D sama dengan 0,1 dikali 5. Hasilnya 0,5. Artinya, satu orang yang terinfeksi menyebarkan ke 0,5 orang. Dari contoh tersebut, dapat dilihat bahwa betapa pentingnya peran masyarakat untuk mengurangi angka penularan COVID-19. Rumus RT yaitu RO dikali S, di mana S adalah proporsi populasi rentan. Contohnya, jika diketahui RO sama dengan 2 dan nilai S sama dengan 50% atau setengah dari seluruh populasi, maka RT sama dengan RO dikali S sama dengan 2 dikali 50% atau setengah. Hasilnya adalah 1. Artinya, setiap satu orang terinfeksi menyebarkan ke satu orang. Jika RT atau RO lebih dari 1, maka terjadi epidemi atau kasusnya melonjak. Jika RT atau RO sama dengan 1, maka terjadi endemik atau kasusnya menetap. Jika RT atau RO kurang dari 1, maka penyakitnya akan menghilang atau dies out. Selanjutnya adalah new normal. Saat ini, kita telah menerapkan tatanan kehidupan yang baru yang disebut new normal. Apa itu new normal? Menurut CNN Indonesia, new normal adalah fase di mana PSBB dilonggarkan dan publik diperbolehkan untuk kembali beraktivitas dengan sejumlah protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah sebelum ditemukannya vaksin. Daerah yang memenuhi syarat dapat menerapkan new normal. Syarat-syaratnya yaitu: pertama, angka penularan infeksi reproduksi efektif atau RT berada di bawah angka 1 selama minimal 2 pekan. Kedua, memiliki sistem kesehatan yang memadai, yakni dapat menangani kenaikan kembali jumlah kasus COVID-19 yang timbul setelah PSBB. Yang ketiga, sistem pengawasan mampu mendeteksi dan melakukan tata laksana pada kasus dan kontaknya, serta mengidentifikasi kenaikan kembali jumlah kasus. Selanjutnya adalah herd immunity. Dengan menerapkan new normal, maka sama dengan menerapkan herd immunity. Herd immunity adalah keadaan di mana banyak orang yang memiliki imunitas atau imun, dan orang yang imun ini melindungi orang yang rentan. Untuk mencapai herd immunity, dapat dilakukan dengan cara vaksinasi dan natural immunity. Yang pertama, vaksinasi, yaitu di mana ketika masyarakat telah banyak yang sembuh dan menjadi imun. Untuk mencapai herd immunity tersebut, maka ambang batas yang harus dicapai yaitu FE sama dengan 1-1 per RO. Perlu diketahui bahwa nilai RO dapat berbeda-beda di setiap daerah, tergantung beberapa faktor, yaitu jumlah populasi, laju transmisi atau nilai beta, dan laju kesembuhan atau durasi infeksi atau D. Secara umum, RO COVID-19 adalah 2-4. Jika diketahui RO atau RT sama dengan 2, maka FE sama dengan 1 min setengah. Hasilnya adalah 50%. Artinya, butuh 50% populasi imun untuk mencapai herd immunity, baik dengan vaksinasi maupun natural immunity. Tentu saja, angka ini hanya asumsi, karena kita tidak tahu pasti seberapa banyak orang yang terkena imun. Tapi kita bisa menggunakan data yang ada untuk memperkirakan berapa angka vaksinifikasinya. Untuk mencapai herd immunity dengan vaksinasi belum bisa dilakukan, karena menurut para ilmuwan, vaksin yang paling cepat kemungkinan adalah tahun 2021. Untuk
menerapkan herd immunity secara natural tanpa bantuan intervensi seperti PSBB, tentu akan mendapatkan penolakan yang besar dalam masyarakat, terutama tenaga medis, karena bisa terjadi pelonjakan pasien yang tinggi dan dampaknya cukup berat. Contohnya, bagi tenaga medis, mereka kewalahan melayani pasien, dan hal ini bisa berdampak bagi kesehatan dan keselamatannya. Lalu tidak seimbangnya fasilitas rumah sakit dengan jumlah pasien yang dapat menyebabkan banyak pasien yang tidak mendapatkan perawatan yang baik. Kemudian kelompok yang beresiko tinggi seperti orang tua dan orang yang memiliki penyakit bawaan, jika tidak ditangani secara cepat dan tepat, maka dapat menyebabkan kematian. Kembali lagi pada new normal. Penerapan new normal ini harus benar-benar sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, seperti penurunan RP berturut-turut selama 2 pekan. Kuncinya yaitu ada pada masyarakat. Kita berperan penting untuk menurunkan nilai beta dengan mengikuti semua protokol dari pemerintah maupun tenaga medis agar angka penularan COVID-19 dapat kendalikan. Yuk kita sama-sama melawan COVID-19.